Hello, good afternoon students. How are you? I hope everything goes well with you. Kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang review tugas pada meeting 7 dan juga penjelasan midterm test. Saya yakin kalian sudah membaca seluruh feedback yang saya berikan, dan feedback yang saya berikan bisa dibaca di salah satu kelompok kalian. Jadi saya tidak memberikan satu persatu, tetapi pada salah satu kelompok kalian. Jadi silahkan saling bertanya kepada kelompoknya apakah saya sudah memberi feedback atau belum. Yang kedua, kalau ada kelompok yang punya teman kelompok di kelas lain, juga saya sudah provide dengan feedback yang saya berikan. Mungkin bisa saling bertanya juga, atau malah saya sudah memberikan feedback di kolom komentar kalian. Saya menerima berbagai macam video, mulai dari video yang terekam melalui voice note WhatsApp, ada juga yang dari video call, ada yang juga perekaman dari Zoom, Google Meet, kemudian ada juga yang langsung merekam dari handphone gitu. Nah, kalau memang terkendala lokasi satu di mana begitu, tidak apa-apa menggunakan Zoom ataupun Google Meet ataupun perekaman dengan voice note di WhatsApp. Tetapi yang perlu kalian ketahui adalah yang penting voice atau suara kalian itu bisa terdengar dengan jelas. Karena ada yang direkam melalui chat WhatsApp, tetapi suaranya tidak begitu jelas sehingga saya tidak bisa menangkap pesan dari dialog kalian. Gitu. Yang penting suaranya jelas dan dialog berlangsung dengan alami. Itu yang saya hanya menemukan beberapa dialog yang cara berdialognya tuh alami. Saya lupa punya siapa, tapi ada yang dialognya itu semacam percakapan biasa di rumah panjang saham. Saya lupa itu punya siapa. Itu dialognya sangat alami, tetapi sayangnya suara dari pemerannya itu tidak jelas karena mungkin warga di rumah panjang saham itu ada yang nyetel lagu disco begitu. Jadi sayang sekali suaranya tidak bisa terdengar dengan jelas. Jadi mohon untuk dikirimkan kembali, direvisi kembali supaya suara kalian tuh yang dominan, bukan suara-suara yang ada di samping kanan kiri. Ada juga video yang ada backsound-nya. Saya tidak masalah dengan backsound. Yang penting suara kalian itu dominan, lebih dominan daripada backsound-nya. Saya terganggu ketika backsound itu lebih jelas daripada suara kalian. Jadi tolong diperbaiki. Oke, itu untuk sisi teknis ya. Oh ya, ada juga yang videonya dibuat bagus sekali. Jadi ada dialog, kemudian ada teksnya di bawahnya. Wah, itu sangat membantu saya untuk penilaian. Jadi penilaian saya lebih enak karena saya bisa melihat teksnya. Oh, teksnya begini, dia pronounce-nya begitu. Jadi akan terbantu. Tetapi saya tidak mewajibkan itu. Itu kreativitas kalian sendiri. Itu inisiatif kalian sendiri. Tetapi saya tidak bisa memungkiri bahwa saya senang kalau ada teksnya di bawah. Oke, thank you for submitting your videos. Nah, saya menemukan beberapa jenis-jenis kesalahan. Yang pertama, pasti nih kesalahan yang paling jamak dilakukan adalah pengucapan vowels dan consonants. Vowels itu misalnya mengatakan great, G-R-E-A-T, itu great. Great. Nah, coba kalian cek di kamus bagaimana pengucapan great. Bukan greet, nanti greet itu beda lagi. Greet itu greeting, menyapa. Padahal maksud kalian great, hebat gitu. Kemudian ada yang
bukan mengeja, melafal hi, hi dengan hi. Hi, hi, gitu. Itu kan sangat mengganggu ya. Pas kesalahan pelafalan. Ada juga yang salah melafalkan afraid, ya, bukan afraid tapi afraid. Kemudian yang konsonan itu kadang-kadang ini pada silent letter, misalnya I'm your senior high school students. Padahal saya sudah mengajarkan beberapa kata untuk silent letter. Coba dibaca lagi deh, mana-mana yang termasuk silent letter. Hi, bukan hike, ya. Silent letternya ada pada g, ya, bukan hike, tapi hi, senior high school, not senior high school. Masih banyak lagi ya untuk vowels dan konsonan, jadi tolong diperhatikan lagi. Salah satu tipsnya, tidak lain tidak bukan adalah cek di kamus elektronik sebelum you take your video. Oke. Yang kedua, cara dialognya itu tidak natural. Tidak natural itu seperti terlihat membaca. Ya, seperti terlihat membaca, ekspresinya juga nggak dapat, maka stres dan intonasinya itu juga tidak jelas. Karena membaca, maka terbata-bata. Misalnya, Hi, are you my friend at senior high school? Nah, itu terbata-bata. Yang enak adalah, Hi, are you my friend at senior high school? Gitu. Ya, jadi intonasinya juga menjadi jelas kalau kalian itu dialognya itu natural, ya. Agak ada actingnya sedikit gitu ya. Ini untuk teman-teman yang pengen jadi artis bisa nih menyalurkan minat dan bakatnya untuk berakting. Jadi supaya dialognya itu terlihat natural dan kalian menjiwai betul-betul. Gitu ya, jangan terlihat seperti membaca. Miss, apakah harus dihafalkan? Kalau menghafalkan tetap aja nanti akan tidak natural karena kalian fokusnya menghafalkan. Pahami dulu, latihan dulu yang banyak sebelum take video. Sehingga nanti bisa menjadi natural gitu, ya. Kemudian ada juga yang dialognya pendek sekali. Padahal kemarin saya meminta durasinya bahkan sampai maksimal 5 menit ya. Kalau dialognya pendek, terlalu pendek, akibatnya apa? Akibatnya tidak banyak yang bisa saya nilai dari pelafalan, intonasi, dan juga stres kalian. Sangat pendek sekali, hanya menyapa, Hi, misalnya, Hi, I'm Monica. Hi, I'm Sally. How are you? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, too, thank you. See you, see you. Gitu doang gitu. Jadi masih kurang ya. Tolong bagi dia yang dialognya pendek-pendek, tolong ditambah beberapa kalimat gitu ya. Supaya bisa dieksplor lebih panjang lagi. Nah, kemudian kesalahan ada pada gramatika kalimat. Ini sering sekali ya. Misalnya where do you live? Ya, where do you live? Itu dijawab I live my parents. Itu kalau diartikan saya tinggal orang tua saya, itu enggak gramatika. Itu maknanya enggak ada. I live in my parents' house. Atau I live with my parents. Gitu. Jadi, tolong dicek lagi gramatikanya. Kalian udah dapat grammar kan? Nah, itu mungkin bisa dikonsultasikan dengan dosennya. Ya, karena saya menilai pronunciation, maka grammar juga harus dikonsultasikan dengan dosennya. Ya, terus ada lagi juga yang kesalahan gramatika, harusnya begini. Hi, let me introduce myself. Bukan, hi, introduce myself. No, introduce itu memperkenalkan diri. Artinya kan memperkenalkan diri. Bukan saya, atau izinkan saya, biarkan saya akan memperkenalkan diri, gitu enggak artinya ya. Jadi tolong
kalimatnya dilengkapi supaya gramatika. Nah, ada lagi satu kelompok itu terdiri dari satu orang tok, gitu, satu orang saja. Jadi dia dialog-dialog sendiri, nanya-nanya sendiri, jawab sendiri, gitu. Ada juga yang sebenarnya sudah ngomong ke saya kalau tidak ada kelompok, jadi dia memanfaatkan atau menggunakan atau meminta saudaranya untuk jadi partnernya. It's okay now, but then untuk UTS silahkan cari teman di kelompoknya. Ada beberapa anak yang belum punya kelompok sehingga kalian bisa saling join begitu. Kan kalian sudah kuliah berapa minggu ya ini ya, 8 minggu. 2 bulan, jadi kalian pastinya sudah kenal satu sama lain meskipun virtual gitu kan. Sekarang kan lebih enak menyapanya di WhatsApp. Jadi silahkan yang belum punya kelompok mencari kelompok. Nah, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Yang pertama adalah revisilah video dan dialognya. Kalau feedback saya itu terkait dengan video, misalnya suaranya, misalnya dialognya kurang natural ya, take video lagi. Kemudian kalau revisi saya tentang dialognya kurang panjang atau kalimatnya tidak gramatika, ya silahkan direvisi. Intinya buat lagi video dengan feedback dari saya untuk dinilai di UTS. Kemudian yang kedua, beraktinglah senatural mungkin. Jadi jangan terlihat seperti membaca, jangan seperti robot kaku, terlihat seperti mengingat-ingat gitu ya. Jadi yang natural saja sehingga nanti intonasinya bisa pas atau sesuai. Kemudian berikan perhatian khusus pada pronunciation, jangan lupa karena yang dinilai adalah pronunciation, kemudian stress dan intonasi. Kemudian yakinkan bahwa suaranya itu harus jelas. Suara kalian tuh harus yang lebih dominan daripada suara-suara di belakang kalian atau back song yang kalian pasang. Ya. Karena memang yang dinilai adalah suara kalian, bukan back song-nya. Nah, penjelasan saya tentang UTS di pertemuan ke-8 ini, sebenarnya kalian sangat-sangat diuntungkan dengan ini karena kalian sudah diberi feedback, tinggal merevisi saja untuk UTS-nya. Jadi tidak ada alasan bahwa kalian kesulitan untuk UTS-nya karena sudah latihan, sudah diberi feedback. UTS-nya adalah apa? Adalah perbaikan dari tugas yang kemarin. Nah, untuk itu kalian harus membuat grup yang terdiri dari 2 atau 3 orang. Ya, kalau yang sudah punya grup nggak perlu, ya yang grupnya yang kemarin. Ini catatan untuk yang belum punya grup, yang monolog, yang ngomong sendiri, yang kelompoknya hanya dia sendiri gitu ya. Grupnya yang lain tetap yang kemarin kalian buat bersama teman-teman kalian. Boleh 2, boleh 3. Kemudian revisi dialog dan video sesuai dengan feedback yang saya berikan. Ya, kemudian durasi video itu minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Sekali lagi, durasi video minimal 1 menit, maksimal 5 menit. Jangan ada yang di bawah 1 menit. Ya, kemarin ada yang 23 detik. Nah, itu kan sangat pendek sekali. Apa yang mau saya nilai 23 detik? Ya. Kemudian, tentu saja poin-poin yang harus kalian penuhi adalah melafalkan dengan baik atau pronounce each word well, kemudian stress, intonation, dan expression. Expression ini kaitannya dengan dialognya senatural mungkin, ekspresinya gitu. Sebenarnya sudah banyak, mostly sebagian besar sudah punya ekspresi atau dialog yang natural gitu. Sudah, oh really, nah itu tuh saya senang gitu, tuh ekspresinya bagus gitu, nggak yang flat, oh really gitu. Nah itu pertahankan, itu dipakai lagi gitu ya. Nah kemudian sekarang kita bicara tentang deadline pengumpulan
video itu dikumpulkan deadline-nya hari Minggu 7 November 2021 jam 23.59. Sekali lagi, Sunday, Minggu 7 November 2021 pukul 23.59. Oke, keterlambatan akan berakibat pada bukan pengurangan nilai, tapi misalnya kalian mengumpulkan terlambat, itu kalau misalnya lebih bagus dari yang lain, ya tetap ada konsekuensinya. Kalau ada kendala jaringan atau kendala apapun, tolong hubungi saya, sehingga saya tahu masalah kalian. Oke? Gitu. Saya juga nggak strict amat, tidak straight, kalau terlambat terus dikurang, bukan ya nilainya akan berbeda begitu, enggak. Kalau misalnya ada kasus nggak ada sinyal atau bagaimana, silahkan menghubungi saya supaya saya tahu kasusnya. Oke? Nah, catatan saya, pertama, tugas pronunciation practice ini sama dengan tugas UTS dari basic spoken English-nya Sister Charito. Jadi, harusnya apa yang Anda kirim ke BSE sama dengan yang Anda kirim ke pronunciation practice. Ya. Jadi sebenarnya kalian diuntungkan, sekali lagi kalian diuntungkan karena tidak membuat tugas lagi, karena sama. Saya menilai pronunciation-nya, Sister Charito menilai semuanya. Oke, jadi kalian bisa mengirimkan tugas dari BSE ke PP. Oke? Jangan membuat lagi. Ya, kalian akan repot sendiri, terus nanti belum tentu pronunciation-nya juga kalian fokus ke pronunciation juga gitu loh. Ya, paham ya? Kemudian feedback dari saya kemarin akan sangat membantu Anda di UTS BSE untuk bagian pronunciation. Maka perbaiki sesuai feedback dari saya. Nah, ini yang penting, ketua kelas mohon mengisi daftar kelompok dan mengumpulkan pada saya lagi di hari Jumat 5 November 2021. Jadi, saya akan mengirimkan format atau template daftar kelompok di Google Classroom. Silahkan kalian kumpulkan nama-nama kelompok kalian ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang akan merekap daftar kelompok, sehingga saya tahu, oh, misalnya si A ini kelompokan dengan si B, atau si A ini kelompokan dengan si B dari kelas C misalnya. Ya, jadi nanti feedback atau nilainya saya akan berikan ke ketua kelompoknya. Oke, nilai akan saya berikan ke ketua kelompoknya. Jadi jangan bingung, jangan galau, kok saya belum diberi nilai. Nilai saya berikan ke ketua kelompok. Maka yang mengirimkan video itu salah satu saja, yaitu ketua kelompoknya. Ini misalnya nih ya, satu kelompok 3 orang. Budi, Ani, dan Lala. Ketua kelompoknya Budi. Maka video diupload di GC-nya Budi. Nanti nilai saya akan berikan ke GC-nya Budi, itu nilai untuk Budi, siapa tadi? Budi, Lala, dan satu lagi tadi ya. Saya lupa namanya. Gitu. Ya, jadi di salah satu saja, tidak semua. Ya, jadi jangan galau kalau Miss Monica belum ngasih nilai. Nah, itu di salah satu kelompok, yaitu ketua kelompok kalian. Oke, terus gimana yang belum punya kelompok? Cari. Kalian sudah mahasiswa, dosennya nggak perlu mencarikan kelompok, dosennya tidak perlu menjodoh-jodohkan. Ya, cari sendiri. Oke, kalian sudah 2 bulan kuliah bareng, harusnya sudah kenal satu sama lain. Ya, oke. Batas untuk mencari kelompok, kalian bisa cari hari ini sampai dengan hari Kamis. Gitu. Jika masih ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Thank you, and saya tunggu video kalian.